Assalamualaikum siswa hebat. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Guru. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk belajar ya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang fundamental namun seringkali terabaikan dalam menulis yaitu tata aksara atau ejaan. Ya, tepat sekali. Judul pembelajaran kita hari ini adalah memahami tata aksara, ejaan, di dalam kalimat. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, kenapa sih ejaan itu penting? Ejaan itu ibarat fondasi sebuah bangunan. Jika fondasinya kokoh, bangunan itu akan berdiri tegak dan indah. Begitu juga dengan tulisan kita. Dengan ejaan yang tepat, pesan yang ingin kita sampaikan akan diterima dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini sangatlah penting. Setelah menyimak materi ini, saya berharap kalian dapat menggunakan dan menerapkan tata aksara, ejaan, secara tepat di dalam kalimat. Khususnya penggunaan tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Kedua hal ini akan kita kupas tuntas agar tulisan kalian tidak hanya benar, tetapi juga indah dan profesional. Yuk, kita mulai petualangan kita dalam memahami tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Tetap fokus dan catat poin-poin pentingnya ya. Pada infografik tentang Chairil Anwar terdapat kata yang menggunakan tanda petik tunggal yaitu puisi, nisan, dan puisi, aku. Sudah tepatkah penggunaan tanda petik tunggal tersebut? Berikut ini adalah tata aksara berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, untuk tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia, kau dengar bunyi, kering-kering, tadi. Ku dengar teriak anakku, ibu, bapak pulang. Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Kita bangga karena lagu, Indonesia Raya, berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua KONI. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, tergugat, yang digugat, retina, dinding mata sebelah dalam, noken, tas khas Papua, tadulako, panglima, Marsiadap Ari, saling bantu, tuah sakato, sepakat demi manfaat bersama, policy, kebijakan, wisdom, kebijaksanaan. Dengan demikian, penggunaan tanda petik tunggal di dalam infografik ini tidak tepat karena untuk judul puisi digunakan tanda petik ganda. Jadi, penulisan yang tepat adalah puisi, nisan, dan puisi, aku, menggunakan tanda petik ganda. Berikut ini adalah aturan PUEBI untuk tanda petik, sering juga disebut tanda petik ganda. Contoh-contoh dikutip dari PUEBI daring. 1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. B. Kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat, C. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. 2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, sajak, pahlawanku, terdapat pada halaman 125 buku itu. B. Marilah kita menyanyikan lagu, Maju Tak Gentar. C. Film, Ainun dan Habibi, merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. D. Saya sedang membaca, Peningkatan Mutu Daya Ungkap Bahasa Indonesia, dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. E. Makalah, Pembentukan Insan Cerdas Kompetitif, menarik perhatian peserta seminar. F. Perhatikan, pemakaian tanda baca,
dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, konotasi. Contoh: A. Tetikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. B. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. 1. Tuliskan 5 contoh kalimat yang menggunakan tanda petik tunggal. Saran jawabannya. 1. Ibu berkata, tolong selalu ingat nasihat kakek, jaga ucapanmu. 2. Menurut kamus, kata fleksibel memiliki arti loose atau mudah disesuaikan. 3. Tadi kudengar dia bilang, aku datang. Jelas Dina kepada temannya. 4. Guru bahasa Inggris kami mengajarkan bahwa terjemahan kata determination adalah ketetapan hati. 5. Ayah tersenyum dan berkata, kamu benar, pepatah lama itu memang berbunyi, rajin pangkal pandai. Pertanyaan kedua. Tuliskan 5 contoh kalimat yang menggunakan tanda petik ganda. Saran jawabannya. 1. Pak Budi bertanya, apakah kalian sudah menyelesaikan tugas membaca buku itu? 2. Salah satu kutipan terkenal dari Soekarno adalah, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 3. Dalam bukunya, penulis menyatakan, pendidikan adalah kunci utama untuk membuka pintu masa depan. 4. Aku akan datang besok pagi, kata dia sambil tersenyum. 5. Judul pidatonya yang paling terkenal adalah, membangun bangsa dengan semangat gotong royong. Kalau judul puisi ditulis dengan tanda petik ganda, bagaimana dengan judul antologi puisi? Judul antologi puisi ditulis dengan huruf italik, ditulis miring. Contoh, antologi puisi yang pernah ditulis oleh Sapardi Djoko Damono berjudul Hujan Bulan Juni. Untuk memudahkan pemahamanmu, silakan lihat tabel berikut ini. Judul buku ditulis miring, tidak ditulis dengan tanda petik. Judul bab dan judul artikel tidak ditulis miring, tapi ditulis dengan tanda petik. Berikutnya nama media ditulis miring, tidak ditulis dengan tanda petik. Judul lagu tidak ditulis miring, tapi ditulis dengan tanda petik. Lalu, judul album dan judul antologi puisi ditulis miring, tapi tidak ditulis dengan tanda petik. Judul puisi tidak ditulis miring, namun ditulis dengan tanda petik. Adapun judul film ditulis miring tapi tidak ditulis dengan tanda petik. Terakhir, nama kitab suci tidak ditulis miring dan tidak pula ditulis dengan tanda petik. Semoga dapat dipahami ya. Pesan Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa